selamat siang, selamat jumpa kembali bersama kami YouTube Podcast Radar Informasi News TV. Dan siang hari ini kita sudah berada di ruang Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu saat ini adalah Bung Dempo Exler Estos MAP SIP MAP. Beliau ini ada SIP MAP. Nah, SIP Sip, mantap. Nah, itu. Jadi kita hari ini sudah bertandang di ruang Ketua Komisi 1 dan kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait seleksi Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, di mana beberapa hari lalu rombongan Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu ini baru saja melaksanakan fit and proper test untuk 15 kandidat calon komisioner KIP Provinsi Bengkulu periode selanjutnya. Untuk itu kita sapa dulu narasumber kita, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bung Dempo, bagaimana? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. bahagia, semangat Bahagia, terus semangat. dari kemerdekaan Indonesia. Ya. Masih bulan Jadi, Agustus ini. masih bulan kemerdekaan. Iya. Jadi Bang, kita hari ini terima kasih sudah berkunjung, dan kira-kira bisa nggak dijelaskan Bang hasil kemudian tahapan yang sudah dilalui dalam proses seleksi Komisi Informasi Provinsi Bengkulu? Iya. Alhamdulillah di bulan Juli kemarin kan teman-teman itu dari tim sel menyerahkan nama yang bersama ke kita. Nah, artinya memang kami ini kan tinggal menindaklanjuti hasil dari tim seleksi yang sudah dibentuk oleh Pemda Provinsi Bengkulu. Ya. Nah, tahapannya adalah semua peserta itu kan ikut tes dari mulai sebelum lebaran, ya, ikut tes CAT dan lain-lain, psikologis tes dan lain-lain. Ada yang diambil bersama. Memang dalam undang-undang KIP itu memang tim sel itu dibolehkan mengirimkan 10 sampai yang bersama ke kita DPRD. Nah, dalam hal ini lokusnya DPRD Komisi 1. Nah, nanti kami ini diberikan kewenangan secara aturan undang-undang untuk menguji kelayakan. Kalau uji kemampuan sudah nih, nah kan itu semuanya pasti mampu dong. Nah, kalau udah lulus tim sel, tinggal layak enggak. Nah, kalau mampu sudah oke, udah mampu. Nah, layak enggak. Nah, itulah yang oleh DPRD Komisi 1. DPRD dengan 10 anggota DPRD Komisi 1 itu menguji mereka secara lisan, ditanyakan, diajak diskusi, dialog, mereka yang melakukan penilaian. Masing-masing anggota diberikan kesempatan menilai masing-masing. Setelah semua selesai uji tes penilaian, setelah semua selesai itu semua anggota itu mengumpulkan nilainya untuk dirangkum, dikumpulkan nilainya, disatukan mana yang tertinggi dirankingkan. Itu Bang, benar dulu Bang. Ketika untuk nilai itu nanti dikumpulkan, apa saja yang menjadi penilaian itu Bang? Kami ada 4 kriteria penilaian. Satu, visi misi mereka. Mereka tuh diminta buat makalah oleh tim sel. Nah, ini lucu. Tim sel memerintahkan mereka buat makalah, lalu makalahnya dikumpulkan ke DPR. Ya enggak juga. Makalah saat mereka pendaftaran itu enggak diminta makalah. Ketika sudah 15 Iya. Oh. Karena dikirim ke DPR. Ya enggak apa juga. Ya, pertama kami mengajak dialog diskusi soal pemaparan visi misi mereka ketika menjadi anggota KIP. Komisioner KIP. Yang kedua adalah penguasaan materi bahan mereka itu. Yang ketiga penguasaan materi umum. Materi umum itu ilmu pengetahuan luasnya. Yang kawan mereka soal semua hiruk pikuk dunia ini yang menyangkut dengan KIP, yang berhubungan dengan KIP. Kemudian yang keempat adalah etika sopan santun mereka. Ini penting soal adab gitu kan. Attitude. Nah, karena orang S1, S4 itu dibedakan oleh attitude begitu kan. Walaupun sejarah Islam lebih beda, tapi kan kadang-kadang lebih layaklah anak yang tamat SMA dibandingkan S4 karena attitude-nya. Begitu. Jadi harus seimbang antara kemampuan visi misi, kemampuan memahami materi, kemampuan materi umum, dan kesopanan. Nah, jadi alhamdulillah sudah dapat itu. Ya, penilaiannya dikumpulkan itu Bang. Dikumpulkan, diplenokan, dirankingkan 1-15. Itu Bang, anggota Komisi 1 sendiri ada berapa? Ada 10. Itu memberikan nilai masing-masing. Masing-masing. Satu dewan satu nilai. Satu dewan satu nilai. Ranking nilai itu adalah 0 sampai 100. 0 sampai 100. Per poin. Berarti penilaiannya itu kumulatif dikumpulkan Bang. Dikumpulkan dan dirankingkan. Nah, muncullah nama 1 sampai 15 nama. Dari 15 nama itu diambil 5 nama yang komisioner terpilih untuk dilantik, 5 nama cadangan. Cadangan kan MPL dan lain-lain. Artinya 10. 10 diambil. 5 nama yang dilantik, 5 cadangan. Nah, ini saya sejak awal katakan dengan teman-teman, saya umumkan dengan teman-teman. Sejak
sejak Timsel mengirimkan 15 nama ke DPR, Ya. saya menolak untuk yang namanya bertemu, menerima telepon, menerima WA dengan ke 15 nama calon KIP tersebut. Kenapa? Saya menghindari fitnah. Begitu. Makanya memang di hari hamalan uji tes itu teman-teman menunjukkan pilihan masing-masing sesuai dengan temuan hari itu. Begitu. Jadi tidak berlama-lama, Bang. Tidak. Satu hari tuntas sesi pleno. Sekarang nama aku sudah naik ke pimpinan, tinggal kita menunggu tanda tangan pimpinan lagi. Seperti itu. Bang, jadi tadi kan menarik ini KIP di Provinsi Bengkulu ini dengan KIP di daerah lain itu dari hasil kunker Komisi 1 Iya. ini bagaimana, Bang, perbandingannya? Perbandingan kalau secara anggaran dan sarana sangat jauh tertinggal ya. Jangan jauh-jauh misalnya Banten, Pulau Seberang kita naik pesawat dari Bengkulu kan langsung ke Banten nyampe kan. Artinya bisa cuma sejam jarak dari Bengkulu Banten kan. Iya. Itu mereka gaji 30 juta. Untuk komisioner. Personalnya kita cuma 6 jutaan kan gitu kan. Mereka punya mobil personal, kita tidak punya kan gitu kan. Itu secara sarana ya. Tapi kalau mungkin secara kualitas pemikiran, gagasan saya pikir ya kalah-kalah juga sama Bengkulu. Tapi penunjangnya kurang. Artinya secara kinerja KIP Provinsi Bengkulu ini cukup baik selama ini, Bang. Ya. Akan tetapi Kalau dari kesejahteraannya masih kurang. kalau dari penilaian dari pusat itu cukup baik. Nah, tinggal bagaimana KIP yang baru ini dia mampu berdaya saing, mampu berproses, mampu memberikan prestasi dengan sarana keadaan padanya. Nah, nanti tinggal kita bantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak eksekutif gubernur untuk membackup mereka ini gitu. Bang, harapannya sendiri, Abang sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu ini, harapannya ke depan itu KIP ini di Provinsi Bengkulu seperti apa? Bang? Ya KIP ini kan wadah tempat orang mengadu ya. Lahirnya KIP itu kenapa sih? Nah, gitu kan? Ya. Kenapa itu lahir? KIP itu lahir karena keadaan kebutuhan orang yang muncul karena ada kebuntuan akses informasi publik. Ketika rakyat atau publik membutuhkan informasi ke pemerintah, nyumbat. Maka di tempat ngadu yang namanya KIP. Kan begitu kan? Lapor. Nah, KIP diberikan hak untuk bersidang dan memberikan sanksi buat ponis, ada undang-undangnya. Nah, jadi ke depan ketika masyarakat misalnya nih, masyarakat ke OPD, ke dinas, mau cari informasi, nggak diberikan oleh aparatur negara ini, boleh ngadu ke KIP. KIP bisa menyangsi OPD tersebut. Sudah berjalan selama ini di Bengkulu, Bang? Sudah berjalan. Ada OPD yang disanksi? Nah, kalau data OPD sanksi kayaknya belum ada ya. Belum ada. Dulu tuh pernah ada di KAUR soal keributan Kades dulu. Dengan PMD-nya pernah ada dia. Artinya, Bang, dengan adanya KIP di Provinsi Bengkulu ini, masyarakat kan mungkin banyak belum tahu nih, Bang. Ternyata ada loh KIP tempat untuk mengadu atau melapor. Nah, itu bagaimana, Bang, ke depan untuk komisioner yang terpilih? KIP harus bergerak cepat bersosialisasi melalui media-media massa, ruang terbuka maupun medsos kan sekarang kan canggih kan. Bisa via YouTube, podcast kayak begini, bisa via online, bisa via IG, TikTok dan lain. Bagaimana rakyat mengenal KIP? Dan bagaimana ke depan tantangannya adalah komisioner KIP tersebut mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Begitu kan. Jadi itulah sahabat dari informasinya. Jadi penjelasan panjang lebar dan gamblang tadi dijelaskan. Tambah sedikit ini, Bung. Ya. 15 nama kan masuknya ke DPR. Apakah semuanya bagus semua? 15 nama itu. Apakah layak? Apakah mampu semua? Tapi kelayakannya mesti diambil 5 nama. Jadi mau tidak mau kami Komisi 1 mesti mengambil 5 nama yang dilantik, 5 nama cadangan. Gitu. Jangan salah kaprah nanti seolah-olah DPR ini yang memangkas orang, tidak gitu kan. Karena undang-undang mengatur cuma 5 nama yang dilantik. Sekarang itu, Bang, nama-nama itu sudah dimana? Nanti gini, nanti yang nggak masuk 5 besar tuh kecewa, sekali. Kan sama kayak DPR ini kan. DPR kan 45 kursi cuman. Pengen kan ribuan orang. Mesti ada yang terpilih kan. Nggak mungkin terpilih semua. Nah, jadi jangan sampai nanti gara-gara itu nanti timbul fitnah dan lain-lain. Sekarang posisi nama itu sudah di meja pimpinan, tinggal kita menunggu tantangan hasil kita umumkan ke publik. Kapan, Bang? Kita upayakan sebelum berakhirnya bulan Agustus ini sudah ada komisioner baru. Oke, pemirsa, itulah dari sahabat ada informasi penjelasan dari Ketua Komisi 1. Dan mungkin sebelum kita akhiri bincang kita siang ini, Bang, closing statement lah, Bang, untuk terkait seleksi KIP ini. Gimana, Bang? Iya. Closing. Siapapun nanti yang ditetapkan
diumumkan ke publik menjadi 5 besar. Jangan juga merasa terlalu bangga dan ego, karena Anda dipilih itu penuh amanah tanggung jawab. KIP ini penuh tantangan, apalagi menjelang tahun-tahun politik. Jangan sampai KIP digunakan untuk hal politik. Oke, jadi itu pesan dari Ketua Komisi 1 untuk 5 komisioner KIP Provinsi Bengkulu yang akan bertugas nanti. Ya. Jadi silakan nanti menjalankan tugas sesuai undang-undang, dan Komisi 1 DPRD Provinsi akan siap untuk terus berkolaborasi dan kerjasama, Bang ya. Anda memang mitra kan? Ya, kan kita. Baiklah, sahabat Radar Informasi, demikianlah kita podcast hari ini. Mungkin lain waktu kita podcast lagi dengan Bung Dempo. Siap. Dia ini siap. Nanti kita agendakan untuk podcast terkait ke depan ini, mungkin siapa karakter wali kota Bengkulu bulan depan. Ya kan? Siap. Jadi lain kali kita jadwalkan lagi. Hari ini kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.